Sumpah nih gue tiap pakai jilbab ini insecure terus loh. Iya. Insecure. Insecure. Insecure mulu gue. Tuh bener. Udah ya? Oke. Halo Dynamic Nation, assalamualaikum semuanya. Dan kamu lagi nontonin Dynamic Marketing Class. Sumpah gue kangen banget ngomong kayak gini. Sempet break beberapa minggu. Kangen nggak? Jangan gitulah, jangan terlalu jujur. Kalau kangen jangan lupa subscribe dan juga follow Dynamic Podcast ya. Banyak banget lagi hot-hot banget deh pokoknya guest-guest kita. Anyway, kalian yang business owner ataupun I don't know, kalian lagi jualan atau kalian lagi ya jualan lah ya, business owner. Oke. Intinya pasti semua orang mempunyai satu masalah yang tidak akan pernah hilang sampai kalian udah perusahaan udah gede sekalian sekalipun, itu adalah omset ya. So kali ini kita akan ngebahas yang namanya how actually gimana kita bisa menaikkan omset dan menjadi seorang super seller. So super Dynamic Nation, you are watching Dynamic Marketing Class and salah cuy, seharusnya this is Dynamic Marketing Class. Oke, fine. Udah lama nggak tapping jadi kayak gitu guys. So gimana sih supaya kita bisa jadi super seller? Tau nggak sih? Walaupun kita di Dynamic Indonesia adalah digital marketing dan branding agency, kita nggak pernah yang bilang, oh ternyata offline marketing itu nggak jalan gitu kan? Atau kalian nggak usah tuh punya sales team. Padahal kalau menurut kita kalian tetap yang namanya harus punya sales team. Nah sekarang kita akan ngebahas kira-kira tips apa aja biar bisa jadi super seller. Tips yang pertama, agak mundur dikit sih. Tips yang pertama adalah kalian harus jeli melihat target market ya. Kalau kita nggak akan ngomong lagi tuh bahwa kalian harus tentuin target market, karena kita percaya kalian udah subscriber kita bahwa tahu banget yang namanya bisnis, kita harus tentuin target market dulu. Nah sekarang tips yang pertama itu adalah kita harus jeli nih untuk melihat target market kita tuh kira-kira agensinya apa ya, terus kira-kira dia tuh butuh apa ya dari kita. Nah itu kita harus jeli-jeli banget tuh melihat kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus jeli melihat target market. Tips yang kedua adalah kita harus membangun yang namanya relationship. Gimana ya? Relationship. Jadi hubungan itu harus dibangun gitu. Kita nggak mungkin kan utuk-utuk datang ke seseorang yang mungkin harga produknya mungkin 40 juta, 50 juta, terus kalian expect dalam satu kali meeting, boom, langsung kebeli gitu. Ya mohon maaf ya, ini bukan ice cream yang harganya 10 ribuan gitu kan. Sombong amat. Kan? Tapi ini adalah bisnis yang namanya berbasiskan kepercayaan, guys. Apalagi kalau kalian adalah seller yang top seller ya, istilahnya kalian menjualkan barang-barang yang premium. So it takes time, it takes effort juga atau perjuangan untuk membangun yang namanya relationship. So tips yang kedua, membangun relationship tuh. Anyway, tips yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang cerdas. Nah ini nih yang menurut aku mungkin bisa menjadi eureka moment juga untuk kita para seller. Jujur aku akhir-akhir ini lagi fokus banget belajar untuk menjadi sales yang baik dan benar gitu. Gimana mengawinkan, asik membuat match nih antara digital marketing strategi yang bisa convert menjadi sales gitu. Ternyata adalah kita juga bisa menanyakan pertanyaan yang benar ataupun cerdas. Kenapa? Karena pertanyaan yang baik menurut Tony Robbins akan menghasilkan juga jawaban yang baik juga. So kita harus pintar-pintar tuh nanya kepada mereka, apa sih masalah mereka, apa sih yang menjadi kendala mereka, sehingga kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan bisnis kita. Oke, lalu tips yang keempat. Tips yang keempat ini mungkin agak unpredictable ya. Kalian nggak akan nyangka, oh ternyata kok Dayang menyarankan untuk seperti ini gitu. Karena kan kalau salesman itu kalau kita mayoritas ya, kalau orang-orang misalnya ketemu konsep sales gitu kan, yang pasti sales langsung ngomong segala macam. Tapi ternyata
menurut ilmu psikologi, ketika kita ingin membangun sebuah relationship, asik, gue kayak orang pro banget di relationship, karena ini menurut buku guys. Itu adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Jadi tips yang keempat itu adalah menjadi pendengar yang baik dari audiens kita. Ini pas aku baca ini juga agak kaget sih sebenarnya. Padahal kan seharusnya jadi sales yang kayak ngomong gitu kan, ayo beli produk aku gitu. Itu kan bikin orang tuh kayak gimana gitu ya nggak sih, kayak Okay. kayak kepaksa banget gitu buat beli. Tapi ketika kita udah nanya ke dia apa sih sebenarnya problemnya dia, apa yang menjadi kendalanya, sehingga kita bisa memberikan pertanyaan yang cerdas dan dengerin tuh jawabannya dia, apa sih sebenarnya problemnya dia. Mungkin aja kalau kamu lagi nawarin marketing properti istilahnya gitu kan, dan apa sih sebenarnya kendalanya dia, apakah itu dari segi pembayaran, apakah itu dari segi cara pembayaran, atau dia sekarang tuh lagi bingung, lagi tahap evaluasi antara beli dari properti kamu atau properti yang lain. Karena ada beberapa indikasi yang pasti dia tekankan banget ketika dia membeli produk atau properti kamu, ya nggak sih? Oke, kita sekarang sampai ke tips yang kelima, which is yang biasanya superpower. Tips yang kelima, tips yang kelima adalah tangguh dalam menghadapi penolakan. Kenapa sih jadi super seller itu tipsnya malah yang harus kayak ya udahlah nggak apa-apa menghadapi kegagalan gitu ataupun ditolak sama klien gitu. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau kita satu penolakan itu ngefek kepada mental kita ataupun mindset kita, itu akan berpengaruh kepada performa pitching kita, kepada performa kita ketika ngobrol lagi dengan klien berikutnya. Ya karena emang nggak semuanya cocok dengan service dan juga bisnis kita kan. Jadi ketika teman-teman sales itu lagi pitching istilahnya gitu kan, dan ternyata mereka nggak cocok ataupun nggak mau beli, ya udah B aja gitu, kayak B aja gitu. Emang apa sih nggak boleh? So, B aja gitu. Karena mungkin kayak emang gak cocok, ataupun bisa dibilang gak jodoh. Asik. Jodoh pasti datang. So, itu adalah yang tips yang terakhir, which is kalian harus B aja menghadapi penolakan, karena masih banyak lagi ikan di laut, masih banyak lagi klien-klien yang harus kalian pitchingin. So, itu adalah 5 tips untuk menjadi super seller di ala Dynamic Indonesia. Saya Dia Melati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalau teman-teman pengen cari lagi tips-tips yang lain, banyak banget di video-video kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment below apa kira-kira topik yang pengen kalian pengenin, oke? Kalian nonton ini kayaknya nggak bisa lagi di IGTV, jadi harus nontonnya di YouTube guys, oke? Cuplikan-cuplikannya doang di IGTV, oke? Itu aja deh, bye semuanya, assalamualaikum.